Musa berkata, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. Nah, maksudnya apa ini ya? Dari surat ke-26 ayat 26. Gimana tadi? Nabi Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang dahulu. Ya, namanya Tuhan itu mau dari kapan sampai kapan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dulu kan masih percaya sama apa itu benda-benda, percaya dengan pohon-pohon besar, percaya sama apa hal-hal yang gaib, ruh-ruh yang apa gitu kan. Itu orang zaman dulu yang masih belum mengetahui siapakah Tuhannya. Kalau zaman dulu kan dewa-dewa gitu ya. Oh, dewa api, dewa, ada yang menyembah api, ada yang menyembah air, ada yang menyembah pepohonan besar, bahkan gua-gua sebagai tempat penyembahan. Itu orang-orang yang belum mengerti tentang ketauhidan secara murni, sehingga mereka percayanya kepada hal-hal yang menurutnya itu lebih besar daripadanya. Karena mereka belum tahu dalam Islam itu ya diamankan. Tetapi kalau sudah tahu ya kenallah dosanya. Berarti kan itu sudah mendoakan Allah. Kalau zaman sekarang itu kepercayaan itu hampir udah sangat banyak nyeleweng sekali ya. Artinya iman itu kita diajarkan keimanan itu kan sampai dengan adanya rukun iman itu kita mesti meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah sajalah Tuhannya. Nggak perlu lagi kita itu percaya bahkan sampai meyakini bahwa sesuatu selain dari Allah itu dikatakan Tuhan. Tapi kan banyak, kalau zaman sekarang gini ya, zaman sekarang tuh yang dicari itu kan kebahagiaan. Iya. Tujuan hidup yang dicari itu kebahagiaan. Bahagia itu, untuk mencapai kebahagiaan itu dari berbagai macam cara mereka lakukan. Mereka tanda kutip orang-orang atau oknum lah yang telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang mencari kebahagiaan, contoh kita kerja, nah kerjanya itu bukan sebagai ibadah, tapi kerjanya itu sebagai apa? Untuk mencari kebahagiaan, tetapi itu adalah perbuatan yang sebenarnya secara tasawuf itu menyimpang. Secara sekarang ini ya kan banyak sekali pandangan-pandangan hidup manusia itu kan melalui kenafsuannya. Dia menghamba dengan kenafsuannya itu, jadi Tuhannya itu nafsunya. Dia mau bahagia, berarti Tuhannya bahagia. Bukan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang dicari adalah kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan itu Allah hadirkan, itu Allah ciptakan kebahagiaan itu. Dan harusnya si manusia tadi, oknum tadi itu memahami bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya Allah yang ngasih. Dan perantaranya adalah dengan caranya yang benar, bukan caranya yang salah. Jadi kita ini kan dikatakan kita ini manusia, berarti kan kita punya pikiran, punya perasaan, punya akal pikiran. Dan akal pikiran itu biasanya menggoyahkan, mengguncangkan keimanan, bahkan bikin keraguan. Jadi orang-orang yang ragu itu kan sebenarnya tidak meyakini bahwa adanya Tuhan. Jadi kayak gitu. Berarti semua apa yang dikerjakan sama manusia itu harus berdasarkan niat karena Allah Ta'ala gitu. Iya.
segala perbuatan itu adalah suatu ibadah, tapi ibadahnya kepada siapa? Kalau dia menghamba kepada nafsu, berarti dia Tuhannya nafsu. Dia menghamba kepada pekerjaan, berarti Tuhannya pekerjaan. Dia bertuhan kepada uang, kebahagiaan yang dia cari. Harusnya kan yang kita cari kan yang memberikan itu semua. Iya. Artinya kalau sudah mencari, berarti kalau sudah mengenali, memahami ma'rifatullah, maka si manusia itu sebenarnya sudah mengerti tentang dirinya. Jadi ya, niatnya itu benar apa enggak ya tergantung bagaimana proses untuk mencapai pengenalan diri kepada Allah. Jadi niatnya benar-benar segala perbuatan itu adalah untuk Allah. Segalanya, segala perbuatan. Makanya kita mesti ada kepercayaan, iman kepada Allah. Jadi harus benar-benar kamalul yakin kepada Allah dengan sempurnanya keimanan kita itu. Kalau kita masih bergelut dengan pemikiran bahwa kitalah yang membuat kebahagiaan, kitalah yang bisa membuat diri kita kaya, berarti kan itu sudah kayak Firaun ya, Iya, betul. yang merasa dirinya adalah Tuhan. Itu. Ganjaran buat si makhluk yang tidak berdasarkan misalkan dia tidak berlandasan kepada Allah gitu, hanya keduniawiannya saja, apa ganjaran yang didapat sama makhluk tersebut? Ganjaran balasannya itu, kalau yang dicari hanya dunia kan kesemuan. Lahirnya dunia itu karena ada kenapsuan. Dunia itu cuman semu, dunia itu kayak bayangan saja. Yang bayangan itu kalau sebenarnya disentuh itu nggak bisa. Dia hanya bisa dilihat, dinikmati dengan cara penglihatan saja. Sedangkan sebenarnya itu yang sesungguhnya manusia inginkan itu adalah yang maha seluruhnya, yaitu kan Allah. Jadi si manusia itu harus mengenali dirinya sendiri. Setelah mengenali dirinya, maka dia akan mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu siapa. Pasti dia tahu bahwa Allah lah Tuhannya. Tuhan kita kan Allah. Jadi jangan pernah ragukan, apalagi dengan ketidakpercayaan, bahkan meyakini bahwa yang lain itu bisa menjadikan apa yang dia inginkan. Sesungguhnya yang dia capai, dia inginkan, dia wujudkan itu Allah yang maha mewujudkan melalui malaikat yang nganterin rizki, malaikat Mikail nganterin rizki, itu kan dengan perantara. Sesungguhnya Allah bisa langsung, tapi dengan perantara itulah kita bisa lebih menikmati perjalanan hidup di dunia yang sesungguhnya adalah hanya seperti rest area aja, cuma numpang istirahat, buang air kecil, buang air besar, cari makanan, minuman, perbekalan untuk menuju perjalanan dan mencapai tujuannya. Jadi numpang istirahat doang kita di dunia ini, cuma cari bekal untuk perjalanan selanjutnya. Cara mendapatkan keberkahan di dalam pekerjaan atau keduniawian menurut Allah itu gimana ya? Cara untuk mendapatkan keridhaan lah ya. Iya. Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah itu, yang pertama kita pastinya kan harus meyakini dulu bahwa firman Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Allah kan, baru kita mohon pertolongan. Ketika kita menyembah Allah secara sejatinya menyembah, yang namanya menyembah ya,
Menyembah itu bahasa Indonesia, bahasa itunya ya sholat, menyembah, eyang, sembahyang, berarti menyembah eyang. Berarti kalau eyangnya ini siapa nih? Nah, eyangnya itu kan kalau bahasanya kita itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Terus apa tadi? Lupa saya. Mendapatkan keberkahannya di dalam pekerjaan. Dengan melakukan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan keuletan kita, kemudian dengan segala bentuk keikhlasan melaksanakan apapun. Kita niat berangkat kerja untuk mencari rizki dari Allah, cari nafkah dalam perjalanan untuk mencari rizki dari Allah, ya kan. Kemudian kita menerima segala pekerjaan, kita ikhlas menerima segala bentuk hasil dari pekerjaan itu. Kemudian buah hasilnya misalnya gaji, ya kita nikmati, kita bersyukur dengan kita bersihkan harta dengan zakatnya, kemudian kita pakai, kita gunakan barokahnya dari ibadah itu kan, barokahnya dari pekerjaan itu kan bisa menjadi kenikmatan dalam kita menjalani kehidupan. Jadi kenikmatan itu nikmatnya di mana? Yaitu yang paling nikmat adalah ketika kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, kemudian bermanfaat untuk dirinya dan sekelilingnya, orang banyak lah gitu. Nah, kalau orang yang tidak bersyukur terus padahal dia sudah menerima, ya contohlah gaji gitu kan di dalam Islam itu ada hak orang lain yaitu sebesar 2,5%. Ya. Nah, itu tidak diberikan, apa yang didapat pada dirinya atau pada keluarganya gitu. Ya namanya harta itu kan pasti segala sesuatu ada yang harus dibersihkan. Artinya ada kotoran, bahasanya kalau ada kotoran itu artinya ada hak orang lain, dalam arti bukan kotoran. 2,5% itu punya hak yang menerima, nggak 100% kita terima semua. Jadi ada hak yang harus diberikan kepada yang berwajib menerimanya, itu hartanya jadi bersih. Nah kalau sudah bersih hartanya nih, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah berupa apa tadi, gaji, uang yang dia dapat. Jadi uangnya berkah. Coba kalau nggak berkah, uangnya gampang habis. Mau beli, pokoknya gampang habis. Ada aja yang bannya bocor lah, yang mobilnya bagaimana lah, pokoknya ada keluar duit lah, dipaksa sama Allah untuk keluar duit bahkan sampai lebih dari 2,5%. Kalau nggak percaya buktiin aja sendiri. Gajian nggak usah ngeluarin zakatnya, kewajibannya itu pasti ada. Apa aja dikeluarin, pokoknya barang-barang nggak jelas dibeli, terus akhirnya rusak barangnya, ya kan? Pokoknya maka kita itu disuruh untuk membersihkan hartanya, uangnya lah, contohnya yang paling kecil dengan 2,5%, gak usah hitung-hitungan lah, 3% lah. Nah, berapa persennya buat sodako, ya kan? Orang yang bersodako itu bukan berkurang duitnya, secara hukum matematika tuh nggak kehitung kita. Padahal kita ngeluarin duit, tapi kok malah nambah duitnya gitu kan? Kan aneh. Berarti kalau kita bekerja itu harus dengan niat dan kesadaran. Nah, niat, sabar, ikhlas, ridho, nerimanya. Bagaimana cara kita sebagai makhluk itu istiqomah bahwa kita itu semua untuk Allah gitu? Beristiqomah itu secara kontinu, secara terus menerus dilakukan, nggak peduli kita bahas istiqomah dulu ya.
Jadi segala perbuatan itu kita lakukan secara kontinu, terus menerus dan berkelanjutan, itu istiqomah. Iya. Caranya gimana untuk beristiqomah? Yaitu ya menjalani apa yang kita akan jalani. Contoh gini, secara sadar atau tidak sadar. Misalnya secara sadar, perutnya lapar, ya kan, haus pula, Iya. udah lapar haus, berarti kan harus ngapain? Harus makan dan minum. Nah itu kan berarti kan istiqomah tuh badannya, istiqomahnya raga, istiqomahnya si paru-paru, dia bernapas. Coba kalau dia nggak istiqomah tuh paru-paru, saya capek istirahat dulu, ya kan? Iya. Ya, nggak bisa, mati tuh orang kalau nggak istiqomah. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan istiqomahnya itu dilakukan tanpa kita sadari, kita jalani, ya kan? Si raga itu menjalani semua hak dan kewajibannya si manusia, ngasih makan, ya, untuk badannya biar sehat, biar bugar, biar bisa beribadah terus menerus. Nah si badan itu dikendalikan sama roh. Iya. Badan itu adalah kendaraannya roh. Jadi kalau kendaraannya dikasih rezeki yang nggak baik, ya hasilnya ya sakit-sakitan kayak gitu. Jadi sebagai manusia itu kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhannya dari para Tuhan. Tuhan dari para Tuhan. Emang ada Tuhan lain? Kan nggak ada. Berarti kan harus meyakini benar bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita istiqomah terus beribadah kepada Allah dengan cara kita memberikan keikhlasan kepada diri kita terus secara kontinu, berkelanjutan, dengan kesabaran, keikhlasan dalam segala perbuatan. Akhirnya terjadilah istiqomah itu, dan akhirnya kan kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Walaupun hasilnya itu tidak baik, menurut Allah itu baik. Kalau hasilnya baik tapi kalau menurut Allah nggak baik kan percuma. Maka kita harus pandai-pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Apapun itu nikmatnya, walaupun menurut kita nggak baik ataupun menurut kita baik, itu semua kita harus mensyukurinya.